Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau melanjutkan wasiatnya, yaitu tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bagaimana adabnya, bagaimana niatnya, ya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi wa asrar fi darain amin. Wa alaikum bi tajridin niyyah wal qasd li haji baitil haram wa qada' manasiki wa ta'zim hurumatihi wa sya'irihi wa ziyarah qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hendaknya kalian memurnikan niat dan tujuan untuk berangkat ibadah haji, ya, di Baitillah Al-Haram. Jadi sebelum kita berangkat, utamanya kita harus sudah ada apa? Sudah ada niat dan dorongan dan upaya. Ya, nanti ketika Allah Ta'ala melihat hati kita, ada keinginan untuk berangkat ibadah haji umrah, kemudian kita sertai dengan upaya, Allah Ta'ala insya Allah akan mudahkan dari itu jalannya. Nah kemudian, jadi dari awal itu nopo, sebelum berangkat aja, kita kerentak niatnya itu sudah harus dituluskan, kata beliau. Kemudian ketika berangkat pun apalagi, yaitu dimurnikan niatnya apa? Untuk Allah Ta'ala, menyelesaikan manasik-manasiknya, melaksanakan manasiknya, mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, syiar-syiar Allah. Kemudian jangan lupa juga ziarah kepada sosok yang dengan beliau, sebab beliaulah kita mengenal Allah, kita mengenal Islam, kita mengenal haji dan umrah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, fala yakunu lakum fi safarikum gharadun wala arab siwa dzalik. Maka jangan sampai dalam perjalanan kalian ada tujuan, ada keinginan selain itu tadi, yaitu menuai ya, menyambut panggilan Allah, melaksanakan manasik daripada haji umrah, mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah dan ziarah Nabi. Wis itu aja, kata beliau. Jangan selain itu, wa ma yalhaqu bih minal maqasid al-mahmudah, dan selain daripada apa yang serupa dengan niat-niat di atas daripada hal-hal yang terpuji. Misalnya mereka para kaum sholihin itu punya kebiasaan setelah mereka menyelesaikan manasik haji, apalagi ya di zaman dulu itu kan haji itu bisa dikatakan pertemuan ulama dunia. Nah dulu itu demikian, hadirin. Bahkan banyak daripada para aslafun as-sholihin itu kalau berangkat haji itu sampai 2-3 bulan, kadang setengah tahun gitu. Jadi haji sekalian mondok, jadi mondok sebentar. Nah kan pertemuan para ulama ya, dari mana-mana. Jadi ngambil sanad dari ulama dari India misalnya, ngambil sanad ulama dari Uzbekistan, ngambil sanad ulama dari Spanyol misalnya, Espanya. Nah itu mereka bersatu dari Yaman, dari ini. Sehingga itu kesempatan bagi mereka untuk mengaji, menimba ilmu daripada apa? Para kaum sholihin yang hadir di ibadah haji tadi itu. Kemudian berziarah kepada orang-orang soleh, itu termasuk rangkaian ibadah haji dan umrah, supaya memperlengkap gitu. Wahdaru an takhlidu bi hadhihi niyat asy-syarifah talab nuzha aw raghbah fi tijarah. Dan hati-hati jangan sampai kamu mencampur niat-niat yang sangat mulia tadi dengan keinginan, misalnya sekedar keinginan rekreasi. Kenapa kok pengen berangkat ke Mekah? Itu pengen lihat gedungnya yang tinggi misalnya. Karena pengen makan ayam albek misalnya ya. Ini kan receh sekali ya. Aurah fi tijarah, atau ada keinginan berdagang. Ini seperti kita bahas ya di kitab nasihatnya beliau ya, lebih luas. Nah, beliau mengatakan demikian. Tapi ini kan tafsir ya. Bukan berarti tidak boleh berdagang, tapi ba'ith. Jadi niat yang mendorong itu jangan niat berdagangnya, ya tetap niat ibadah. Nah, kalau di sana misalnya mau beli atau misal ada yang mau dijual, itu tidak ada masalah.
gitu. Cuman jangan jadikan itu niat yang utama gitu maksudnya. Waalaikum biliksar min at-tawafil baitil atiq fa inna ta'ifa bi khaidun fi rahmah. Kata beliau, nah kalau kamu sudah berangkat ke Mekah, maka seringkalilah mumpung kamu di sana sering-sering tawaf, kata beliau. Kenapa? Karena orang yang tawaf di Ka'bah itu dia adalah orang yang menampung kucuran daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, supaya kita tuh mendapat bagian besar dari rahmatnya Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini trik dari beliau. Apa katanya? Wal takun qulubakum fi hali tawafikum tafihatan bi ta'dhimi rabbil bait wa ijlalih. Supaya kamu dapat kucuran yang besar, ya timbanya kamu harus besar, kan gitu ya. Misalnya sekarang ada hujan turun, ya siapa yang paling banyak dapat air nanti ketika hujan selesai? Ya orang yang baknya paling besar, kan itu, baknya paling besar, kemudian baknya bersih, itu yang dapat besar. Nah kalau dia misalnya bawa segini, ya mentok segini yang dia dapat. Nah kata beliau, orang kalau tawaf itu jadikan hatinya itu apa? Menampung apa? Bersihkan hatinya untuk menampung rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan mengagungkan pemilik Ka'bah, pemilik alam semesta tadi ini, yaitu Allah Ta'ala. Wala tashtaghilu fi tawafikum bi syai' siwa tilawah wa dzikir wa du'a wahdharu minal lagwi fi. Dan jangan sibukkan kalian selama tawaf itu selain kalau daya ngaji atau baca zikir atau berdoa. Jangan tambah rasan-rasan misalnya. Aduh, ini lagi tawaf pun rasan-rasan. Waduh, luar biasa nih ya. Wahdharu minal lagwi fi. Jangan sampai kalian apa? Lalai daripada itu. Misalnya nyanyi, ya, atau punya yel-yel, ya, ormasnya dinyanyikan waktu tawaf. Ini nggak tempatnya seperti itu. Bukan berarti jelek, cuman tidak tempatnya, gitu ya. Atau ngobrolin Piala Dunia, ya lagi tawaf misalnya, ini skornya berapa, siapa yang golin dan lain sebagainya. So, ini eman-eman, inilah kita tawaf gitu ya. Ini Allah Ta'ala mengucurkan kasih sayangnya. Wa hafidhu alal adhkar wa da'awat allati tuqalu fi tawaf as-sa'i. Dan jagalah, hafalkanlah zikir-zikir, doa-doa yang dibaca oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi di dalam tawaf, di dalam sa'i. Wa ghairihima minal mawaqif, minal mawatin. Dan selain tawaf, selain sa'i, misalnya apa? Waktu lagi wukuf apa doanya, waktu lagi ihram apa doanya, ya. Waktu lagi melempar jumrah dan seterusnya. Wal takun lakum inayatan ma bi ziarah jamil masyahid al mu'azzamah. Nah, ini penting sekali. Dan jadikanlah kalian tadi itu memiliki perhatian yang lebih di dalam mengunjungi masyahid, yakni tempat-tempat bersejarah yang diagungkan. Ini kayaknya di Nasoeh nggak beliau cantumkan ya, cuman nah ini kadang kitab yang tipis itu bukan berarti dia lebih sedikit atau lebih kecil ya. Kadang yang tipis itu kita menemukan poin-poin yang baru, poin-poin yang tidak tercantum pada kitab yang lain ya. Di antaranya ini, beliau menyatakan apa? Hendaknya kalian punya perhatian, jangan lupa juga selain ibadah tadi itu juga apa? Mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Bagaimana tempat peperangan Badar, tempat dilahirkannya Nabi SAW, ya. Kemudian rumah istrinya Nabi, rumahnya Nabi, kan itu ada di area Masjid Nabawi, dan itu dikasih tanda, ya, raudhahnya Nabi SAW. Karena al-makanu bil makin, tempat itu hadirin menjadi istimewa tergantung siapa yang dulu menempati tadi itu. Jadi ketika itu rumahnya Nabi Muhammad SAW, itu menjadi istimewa. Ketika itu menjadi rumahnya istri-istri Nabi, menjadi rumahnya para sahabat misalnya, itu menjadi istimewa sekali. Al-makan bil makin, karena nilai tempat itu tergantung siapa yang meninggali tempat tersebut. Bukan hanya soal apa, kemegahan dan lain sebagainya. Nah, al-makan bil makin, tergantung siapa yang di dalamnya tadi itu. Kemudian peperangan, apalagi peperangan Badar, yang mana di situ malaikat ikut diturunkan oleh Allah untuk berperang. Besarnya nampaknya rahmat Allah dalam peperangan tersebut itu, kata beliau jangan lupa dikunjungi. Kenapa? Karena itu termasuk muqawiyat lil iman. Itu bisa menguatkan apa? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aktsiru minal i'timar, dan mumpung di sana banyak-banyaklah umroh berkali-kali. Siyama fi syahri Ramadan, apalagi kalau bulan Ramadan.
Kenapa? Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu umroh saja dalam bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ibadah haji aja ini pahalanya luar biasa. Ini haji bareng Nabi lagi. Nah, itu bisa didapatkan saat ini dengan apa? Dengan umroh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ibadah haji, berangkat ibadah umroh berkali-kali ya, dan diterima oleh Allah taala, menjadikan kita pribadi yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.